Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan atau mengimplementasikan relational database. Dalam hal ini adalah MySQL database di platform cloud gitu ya. Jadi eh, umumnya kita gitu ya saat menggunakan membuat database itu umumnya membuat secara lokal gitu ya. Jadi membuat di komputer lokal kita. Jadi kita install MySQL itu atau relational database yang lain itu eh, di laptop kita gitu ya. Di laptop kita, misal kita gunakan klien PHP MyAdmin gitu untuk mengakses database yang ingin kita bikin atau yang sudah kita buat gitu ya di MySQL, Postgre atau yang lain. Nah, tentu eh, ada kekurangan ya. Kekurangannya adalah ya salah satunya eh, hanya bisa diakses di komputer kita saja gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengakses melalui internet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bagaimana mencoba membuat ya, dan nanti kita akan menggunakan gitu ya, membuat database, buat table dan sebagainya. Dan dalam hal ini RDBMS yang kita pakai adalah MySQL yang berada di cloud gitu ya, atau mudahnya adalah di ya di di internet gitu ya, sehingga kita bisa akses database kita melalui mana saja selama kita terhubung dengan internet. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita akan mengenal sedikit saja tentang apa itu cloud computing gitu ya, komputasi awan gitu ya. Jadi ini merupakan istilah yang sangat populer saat ini ya. Jadi karena saat ini kalau kita ngomong komputasi ya, menyimpan data, membaca data gitu ya, analisis dan sebagainya itu bisa kita lakukan melalui internet ya. Jadi ada konsep di sebenarnya cloud computing. Cloud computing adalah model menggunakan sumber daya komputasi ya tadi ya, seperti melakukan banyak hal ya, ya menyimpan ya, membuat, membaca, menganalisis dan sebagainya itu melalui jaringan internet. Jadi kalau misal kita biasa menggunakan aplikasi di komputer kita, kita bisa menggunakan aplikasi di secara online gitu ya, secara online. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang kita akses melalui internet ya. Kita sebenarnya tidak tahu di mana komputer atau aplikasi itu berada, tapi kita bisa melakukan komputasi, menjalankan banyak hal, mengerjakan banyak hal melalui internet ya. Kita bisa mengakses dari mana saja selama kita mempunyai device dan ada internet tadi gitu. Jadi tidak hanya dijalankan secara lokal. Nah, eh, kita tidak akan banyak membahas tentang cloud computing. Poinnya adalah ada terminologi cloud computing yang merupakan komputasi yang bisa kita lakukan melalui jaringan internet ya, komputasi awan kita sebut namanya itu. Nah, kenapa sih kita harus eh, belajar tentang ini gitu ya? Atau kenapa sih? Karena topik kita adalah database gitu ya. Kenapa sih database itu harus di-cloud gitu ya? Artinya, kenapa sih kita harus punya database atau eh, ketika kita punya database secara lokal itu pada pada akhirnya kita harus migrasi itu ke internet gitu ya. Artinya biar 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 kenapa sih gitu ya? Jadi yang pertama adalah eh, karena ada kita bisa melakukan akses global tadi gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau kita punya database gitu ya, ya database itu ketika kita install MySQL gitu ya, MySQL atau Postgre dan sebagainya gitu ya, database gitu ya, di komputer kita yang bisa aksesnya komputer kita saja gitu ya. Kita tidak bisa akses dari komputer yang lain gitu ya. Ya bisa jadi terhubung secara intranet, maksudnya ada jaringan tapi nggak melalui internet gitu ya. Nah, sehingga ketika kita eh, ingin mengakses database tadi ya, ya hanya di satu tempat tadi gitu ya. Beda kalau kita data kita apa database kita simpan di cloud gitu ya, atau di hosting gitu ya. Jadi itu akan bisa akses dari mana saja, aksesnya global kayak gitu. Kemudian ada namanya eh, skalabilitas ya. Jadi skalabilitas itu kemudahan untuk melakukan scaling gitu ya. Jadi kalau kita eh, menyimpan data atau membuat database di cloud itu biasanya provider cloud itu yang menyediakan layanan tadi itu
menyedihkan juga bagaimana melakukan scaling gitu ya. Artinya kalau user yang mengakses database tadi gitu ya semakin tinggi gitu ya, maka kita bisa skill tadi ya, skill misal apanya misal RAM-nya gitu ya, atau ya sumber dayanya gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya, sangat mudah dibandingkan dengan kita misal kalau di komputer secara lokal itu akan susah, kita harus upgrade dan banyak hal yang kita lakukan. Nah, kalau kita menggunakan cloud computing itu biasanya lebih lebih mudah gitu melakukan skalabilitas ya, karena mereka menyediakan jasa untuk melakukan scaling tadi. Efisiensi biaya gitu ya. Ya kalau misal kita membangun database di server gitu ya atau infrastruktur kita sendiri, kita harus menyediakan banyak hal gitu ya, menyediakan eh, ya infrastrukturnya, kita harus beli servernya, hardware-nya dan sebagainya. Kita harus menyiapkan SDM untuk mengelolanya tadi dan sebagainya. Kalau kita menggunakan cloud gitu ya, ini secara umum sebenarnya tidak tentang database saja. eh, Akan ya kita tinggal memakai saja gitu ya. Sudah ada yang menyiapkan infrastrukturnya, sudah ada yang apa ya manajemen ininya gitu ya, infrastruktur tersebut gitu ya. Kita lebih pakai ya kita bikin saja gitu ya. Kalau di database ya kita bikin database-nya saja gitu ya. Kita cukup fokus kepada apa yang ingin sebenarnya kita simpan, apa yang kita baca, apa yang kita analisis dan sebagainya. Kita tidak perlu spesifik menyimpan atau mengorganisir infrastrukturnya tadi, infrastruktur ya untuk apa namanya jaringan dan sebagainya tadi. Kemudian ada manajemen otomatis ya, biasanya mereka juga menyediakan layanan-layanan seperti misal melakukan backup dan sebagainya gitu ya. Jadi uh, uh, lebih memudahkan kita gitu ya. Fleksibel dan terintegrasi ya. Terkadang mereka juga menyediakan banyak layanan-layanan lain yang memudahkan kita melakukan integrasi satu fitur dengan fitur yang lain. Misal database dengan aplikasi apa dan sebagainya. Ya, jadi saat ini memang cloud computing itu banyak orang orang ini gitu ya, banyak diimplementasikan saat ini gitu ya. Jadi semua infrastruktur itu kita bisa akses melalui internet ya, salah satunya adalah database. Jadi poin paling penting pada eh, diskusi atau sharing kali ini, tutorial kali ini adalah ya fokus pada database sih, sehingga kita bisa mengakses secara global ya melalui internet ya. Jadi misal kita mau membuat dashboard gitu ya, dashboard tadi nggak bisa ngakses ke komputer lokal kita gitu ya. Ya dashboard tadi yang bisa disediakan oleh penyedia yang lain ya kita harus mengakses melalui jaringan internet sehingga bisa mengakses database kita. Nah, ini beberapa provider cloud yang terkenal ya. Ada namanya Amazon Web Service gitu ya, atau AWS, ada namanya Microsoft Azure ya, dari Microsoft, ada Google Cloud Platform, ada DigitalOcean gitu ya. Kalau di lokal gitu ya, yang cukup terkenal, maksudnya di Indonesia kita ada namanya ID Cloud Host gitu ya. Eh, ada Niaga Hoster gitu ya. Jadi kita bisa eh, ya ini juga sebenarnya apa ya, mereka menyediakan versi free trialnya ya, free tiernya gitu ya. Jadi kita kalau daftar kita akan dapat kredit sekian ratus dolar atau sekian puluh dolar kayak gitu ya. Itu kalau yang di luar negeri ini ya, kita bisa pakai layanannya, salah satunya database. Kita juga bisa bikin sendiri dan sebagainya ya. Nah, eh, nah, fokus kita adalah bagaimana sih agar kita bisa membuat database yang bisa diakses secara live melalui internet gitu ya. Jadi memang spesifik ke database, relational database ya. Salah satunya adalah MySQL database ya, yang kita pelajarin sebelumnya dan banyak orang pakai. Nah, tentu sebenarnya bisa pakai layanan-layanan yang ini gitu ya, tapi biasanya harus pakai credit card atau apa kayak gitu ya. Yang di luar negeri ya. Kalau yang di dalam negeri biasanya harus bayar dan sebagainya. Nah, agar kita tidak terlalu fokus untuk gimana cara bikin menginstalnya dan sebagainya gitu ya, nyiapkan virtual server dan sebagainya itu mungkin di bahasan yang lain ya. Tapi kita lebih ke ingin, jadi kita pakai aja layanannya sehingga kita bisa gunakan untuk nyimpan data gitu ya. Membaca data maksudnya kayak select data gitu ya, melakukan query-query dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa layanan yang mungkin saya temukan ya. Ada namanya event.io gitu ya, DB for free, ini ya, eh, Drupal Zero Web Host dan sebagainya ya. Ada beberapa gitu yang fokus memang ke MySQL database ya.
Jadi teman-teman boleh coba, tapi kita akan coba satu saja yang menurut saya cukup bagus ya, Event IO ini. Jadi ya karena memang kita pakai yang gratis ya, jadi biasanya ada ininya gitu ya, limitasinya biasanya dari sisi apa ya, storage-nya gitu ya, atau kita hanya bisa bikin bikin berapa kali database dan sebagainya kayak gitu kan free, tapi sebagai latihan tidak masalah ya, itu memang ya mereka mau menyediakan agar kita pasar gitu ya, masyarakat atau calon pengguna itu mengerti layanan ini bagus sehingga kita melakukan subscribe untuk per bulannya atau per tahunnya dan sebagainya ya. Ya, tapi untuk belajar saya kira sangat cukup gitu ya, untuk bagaimana sih menggunakan atau membuat database yang bisa diakses secara live gitu ya, lalu internet ya. Teman-teman boleh coba semua ini. Kita akan coba satu. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba bikin skema database dulu. Jadi skema database ini nanti eh, ya kasusnya adalah tentang perkuliahan gitu ya. Jadi ini saya siapkan ada 3 tabel eh, yang sangat sederhana gitu ya. Jadi di sini ada tabel eh, mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, jadi mahasiswa itu standar punya ID, punya nama dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada mata kuliah ya, nah, ID mata kuliah, SKS-nya dan sebagainya. Di sini ada namanya perkuliahan, perkuliahan, perkuliahan ya. Jadi ini memang saya desain mahasiswa ini adalah sebagai tabel master gitu ya, tabel master. Mata kuliah adalah sebagai tabel ya master juga gitu ya. Perkuliahan adalah tabel transaksinya gitu ya. Jadi mahasiswa siapa dan dia mengambil mata kuliah apa dan nilainya berapa, kayak sederhananya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau bisa kita buat lebih kompleks bisa banyak sekali gitu ya. Tapi kita buat sesederhana ini. Nah, ini database ini bisa sebagai database transactional ya pada umumnya ya, atau mungkin kalau sedikit di konsep data warehouse gitu ya. Jadi kita kenal istilah namanya star scheme gitu ya, star scheme. Jadi star scheme ya, skema bintang ya, star scheme ya. Jadi star scheme itu ya bentuknya seperti ini, relational database ya. Nah, ini mungkin lebih dikenal dengan istilah dimension gitu ya, dimensinya gitu ya. Ini dimensionnya, ini namanya fact-nya, fact table-nya ya. Jadi eh, ya dibuat sederhana mas seperti ini. Tapi entah itu database operasional atau data warehouse gitu ya. Pokoknya adalah ini database ya yang ingin kita live kan gitu ya, sehingga kita bisa akses database ini sehingga untuk bisa insert ya, bisa update gitu ya. Atau mungkin fokusnya lebih ke analytics ya, lebih ke select datanya ya. Ya, pokoknya kita bisa akses secara melalui internet. Nah, eh, lebih detailnya akan seperti ini ya, lebih detailnya adalah seperti ini. Jadi kita membuat DDL ya. Nanti kita akan bikin create tabel mahasiswa ya, ini ID-nya gitu ya. Nama mahasiswa, NIM, jurusan, tanggal alamat gitu ya. Kemudian kita bikin tabel mata kuliah gitu ya. Di mata kuliah ini ya, pernah kita bahas di dasar-dasar ini ya, database ya, SKS gitu ya. Kemudian kita punya ini tabel fact-nya atau tabel operasionalnya, ya, tabel perkuliahan ya, ID NIM gitu ya, seterusnya gitu ya. Eh, kemudian ada ini ya, ada namanya foreign key ID mahasiswa itu. Jadi artinya di perkuliahan ini ada ID mahasiswa yang sebenarnya dia adalah reference dari tabel mahasiswa. Dia reference ke sini. Ya, jadi ID mahasiswa ini sini gitu ya. Oke, dari sini sorry. Ya, sini juga. Kemudian ini mata kuliah adalah dari sini. Ya. Jadi gimana menghubungkannya menggunakan ini? Foreign key ya, ID mahasiswa reference ke tabel mahasiswa yang atributnya adalah ID mahasiswa. Ya, kita udah pernah belajar ini, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Jadi saat kita ada constraint di sini ya, jadi saat kita masukkan data perkuliahan tapi
nggak ada mata kuliahnya gitu. Misal masukkan mata kuliah kalkulus gitu ya. Padahal di tabel mata kuliah itu nggak ada mata kuliah kalkulus, maka akan gagal gitu satu institusi. Ada constraint-nya tadi. Jadi nggak sekedar kayak ini gitu ya, nggak asal kayak tempel gitu ya. Nah, ini kita bikin ya standar ya DDL seperti ini ya. Nanti kita jalankan, kita buat query-nya ini, kemudian dia akan bikin table gitu ya. Nah, idenya adalah kita membuat tabel terlebih dahulu di eh, di apa tuh namanya, di database ya, di database ya. Ini insert datanya ya, insert into mahasiswa dan sebagainya ya. Insert into mata kuliah, kemudian ini adalah insert perkuliahan, ID perkuliahannya, ID perkuliahannya, kemudian ID mahasiswa, mahasiswa satu tadi mengambil ID mata kuliah, mengambil mata kuliah satu yang nilainya adalah 90 ya. Kemudian mahasiswa satu juga tadi mengambil mata kuliah dua yang nilainya adalah 60 dan seterusnya ya. Oke, itu adalah skema database yang nanti kita akan coba pakai gitu ya. Jadi kita akan jalankan DDL dan DML ini ke database lokal mungkin ya, database lokal gitu ya. Kemudian kita akan ekspor filenya gitu ya, filenya. Kemudian kita akan import ke database yang ada di internet ya. Sebenarnya kita bisa langsung jalankan script tadi ke dalam database di internet gitu ya, yang sudah kita bikin. Tapi ya ini kan kita sedang belajar bagaimana kalau database yang sudah di lokal kita itu eh, bisa diekspor jadi file .sql gitu ya, .sql gitu ya, .sql. Kemudian kita import gitu ya ke database internet, database yang ada di internet tadi gitu. Jadi ada dua database, database lokal dan database di internet nanti. Kita akan coba ya. Nah, sekarang kita akan bahas di database yang ada di internet ya, di cloud gitu ya. Jadi ada yang kita pakai adalah MySQL gitu ya, salah satu relational database yang ini ya, yang banyak orang eh, apa namanya itu eh, gunakan gitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan ada beberapa layanan yang bisa kita pakai. Salah satu adalah iVent ini yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Jadi ini menarik nih ya. Jadi dia menyediakan banyak nih, ada Apache Kafka, ada Postgre, ada OpenSearch dan sebagainya gitu. Jadi tinggal klik 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 langsung jadi semuanya. Nah, yang menarik itu no credit card required gitu ya. Jadi kita nggak perlu credit card. Biasanya layanan seperti itu butuh credit card gitu ya. Jika kita daftar tadi ya di AWS atau di Google, Google Cloud gitu ya dan sebagainya, memang kita dapat kredit gitu ya biasanya ya. Tapi ya kita harus siapin kartu kredit gitu ya. Oke, nah kita bisa daftar pakai akun Google gitu ya di sini, Microsoft, GitHub dan sebagainya. Itu bisa lewat email juga boleh. Ya, ini kita akan lihat ya. Nanti di dalamnya kalau kita mau bikin service kayak gini gitu ya, mau apa gitu ya, PostgreSQL gitu ya, PostgreSQL gitu ya, dan MySQL gitu ya. Ada Redis, Redis itu ya database tapi no SQL database, jadi bukan database SQL gitu ya, bukan kayak RDBMS ya, tapi not only gitu ya, not only SQL gitu ya. Jadi karena dia bisa nyimpan data yang tidak struktur gitu ya. Ada Apache Kafka gitu ya untuk distributed messaging system dan sebagainya. Nah, kita fokusnya ke satu ini aja, MySQL database yang sebelah kanan ini nanti. Di sini nanti ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, misalnya kita bisa pakai layanan yang lain gitu ya. Poinnya adalah kita akan coba, tentu nggak akan, saya nggak akan apa ya, implementasikan semua di tadi ya di beberapa apa eh, provider yang nyiapin tadi itu ya. Tapi ya kita contoh satu yang menurut saya ini cukup bagus gitu ya, Ivan IO itu. Nah, nanti teman-teman akan membuat database gitu ya. Jadi database di sini gitu ya. Nah, databasenya nanti kita akses gitu ya. Kan biasanya kalau kita bikin eh, ini ya MySQL itu kan ya ada hostnya gitu ya. Kalau di komputer lokal namanya localhost gitu ya. Kemudian eh,
portnya gitu ya, ini usernya, ini passwordnya. Nah ini saat kita bikin akun ini nanti akan dapat ini. Nah ini yang akan kita simpan gitu ya, akan kita simpan. Nah saat kita mau bikin database di sebelah sini ada database ya, bikin aja database di sini. Ya, jadi biasanya kalau kita akses ke database yang ada di internet, ya kita membutuhkan host, port, user, password, dan database-nya, ya nama database-nya. Nah, setelah kita punya akun gitu ya, kita bisa akses database tadi ya, event tadi itu ya. Eh, kita butuh MySQL client gitu ya. SQL client itu adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server MySQL gitu ya. Jadi saat kita jalanin buat install aplikasi MySQL itu kan server sebenarnya kan, karena menyediakan data untuk kita gitu ya. Ada request kita request dia ngasih feedback gitu ya, namanya kan client server kan ya. Nah, kita butuh klien tadi gitu ya untuk berinteraksi dengan database kita gitu ya. Kalau teman-teman mungkin biasa pakai PHP admin gitu ya, salah satunya ya itu ya ya klien MySQL client gitu ya, tapi yang berbasis GUI gitu ya, yang menggunakan web gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengakses tadi, kita bisa melakukan berbagai tugas seperti membuat database, buat tabel gitu ya, insert dan sebagainya, update, delete dan sebagainya, ya standar gitu ya. Nah, ada banyak eh MySQL client ya. Jadi MySQL sendiri nyediain namanya command line client itu, CLI-nya gitu ya. Jadi akses tapi mulai hitam putih gitu ya, hitam putih. Nah, selain itu kita bisa nginstal misal pakai PHP sama admin, ada MySQL Workbench juga, ini juga bisa bisa kita bisa remote gitu ya. Eh, di Beaver ini juga cukup terkenal ya. Jadi mengakses database menggunakan ini. Entah lokal, entah di internet, kita bisa pakai ini. Ada namanya HD SQL gitu ya, SQL York dan sebagainya. Ya. Nah kita akan pakai satu aja. Ya. Salah satunya HD SQL ini cukup cukup bagus menurut saya, simple gitu ya, nggak terlalu kompleks juga, nggak terlalu banyak fiturnya juga, bagus ya, cukup bagus ya. Jadi sangat cocok gitu ya kalau misalnya kita mau coba gitu. Nah, ini buka aja atau search aja di Hedi SQL gitu ya. Nanti pilih aja. Kita bisa download versi installernya atau portable gitu ya. Jadi kalau portable itu ya kita nggak perlu install, download aja, kemudian diekstrak, udah kita bisa jalanin aplikasinya. Atau kalau install berarti kita installer ya kita download tidak install gitu ya, seperti aplikasi pada umumnya. Nah, ini contoh interface dari Hedi SQL tadi itu ya. Jadi ya kita ngakses eh yang akses gitu ya MySQL tadi melalui klien ini di SQL tadi ya, ini database-nya, ini ininya gitu ya. Apa namanya itu tabelnya ya, ini tabelnya kita bisa query di sini, yang di bawah adalah hasilnya ya. Ini beberapa contoh query ya. Jadi kalau dari tiga tabel tadi kita ingin join maka seperti ini. Jika ingin mencari rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan alamat gitu ya, atau mungkin kalau di konsep data warehouse adalah ya nilai adalah measure gitu ya, yang diukur gitu ya, dilihat dari dimensi alamat ya, tapi alamat ini sebenarnya tadi masuk di tabel mahasiswa gitu ya. Jadi memang memang ya ini hanya sekedar contoh ya. Ya berdasarkan jurusan, berdasarkan mata kuliah dan sebagainya. Oke, kita akan coba eh ini ya, eh sign up terlebih dahulu ya. Ini eh teman-teman bisa masuk langsung aja di sini atau search aja event ini ya. Akan masuk di sini konsul.event.io, sign up gitu ya. Ya, teman-teman bisa daftar gitu ya. Misal sign up gitu ya. So continue with email gitu ya. Nah, dimasukin saja gitu ya, masukin saja. Sederhana sekali gitu. Nah, kalau sudah, kebetulan karena saya juga sudah, kita bisa pilih login di sini. Login, eh ya login ya, menggunakan yang sudah terdaftar tadi ya. Kemudian kita ya ini sudah layanan cloud ya, ya. Jadi kita sudah ya memakai layanan ini gitu ya. Ya, dia menyediakan tadi banyak layanan tadi ya untuk khususnya untuk salah satunya database gitu ya.
salah satu database. Nah ini eh oke, ini teman-teman cukup masuk aja di service ini ya. Ini ya kredit service ini ya, kredit service. Ya, kredit service, ya milih nih, ada beberapa macam-macam. Ya, ini manage service artinya service yang bisa langsung kita pakai gitu ya. Nah, misal kalau tadi MySQL ya, MySQL ini diklik aja. Ya, kita bisa pakai yang ini trial, ada itunya. Ini ada mini with gratis $300 gitu ya selama 1 bulan dan sebagainya. Itu kita bisa pilih free ini. Ya, cuma saya nggak bisa lagi karena saya sudah pernah membuat. Ya, seharusnya nggak bisa gitu ya. Kita mau taruh di mana gitu ya? Di Asia Pasifik servernya ya. Jadi installnya ini tuh mau ditaruh di sebelah mana gitu? Apakah di Asia Pasifik, Europe atau Amerika, North Amerika ini ya? Kita bisa milih. Nah, ini karena saya pakai yang gratis, ya kita server MySQL-nya tadi itu kita akan ditaruh di CPU-nya ada dua ya, virtual CPU biasanya. RAM-nya ada 1 GB, storage-nya ada 5 GB. Jadi eh ini juga nyediain backup for disaster recovery gitu ya. Kalau misal ada disaster gitu ya, bencana gitu. Jadi storage saya untuk database 5 GB gitu ya. Ini cukup besar ya, cukup besar sekali ya. Maksudnya hanya untuk latihan seperti itu. Kalau memang ini memang dipakai untuk production, untuk benar-benar aplikasi yang real, ya kita harus beli gitu ya. Kita pakai yang berbayar gitu ya. Kemudian ini namanya gitu ya. Oke, kita juga bisa naruh di eh, apa itu namanya? Di mana ya? Di Dia penyedia cloud tapi sebenarnya basicnya ada biasanya kalau dia biasanya gitu. Dia akan naruh di AWS atau di Google Cloud dan sebagainya. Ya. Nah, tinggal kita create seperti ini ya. Karena saya udah pernah bikin ya. Ini juga ada Postgre juga ada yang free ya. Ini juga ada yang free ini. Oke, kalau ini mungkin default dikasih default ya ada di AWS ya ininya ya. Nah, tapi kalau kita misal pakai Apache Kafka gitu ya, ini untuk messaging gitu ya. Nah, di sini ya harus bayar gitu ya kayaknya ya. Nah, ini harus bayar nih. Bayar. Ya. Ya karena dia menyediakan layanan yang bisa langsung dipakai gitu ya. Apa istilahnya ya? Software as a service gitu ya. Jadi layanan bentuk software gitu ya. Software service atau platform service gitu ya. Nah, oke ya. Jadi kalau sudah nanti akan ada seperti ini ya. Seperti ini sudah ada. eh ini sudah 5 bulan yang lalu ya bikinnya ya. Nah, saat kita buka, klik seperti ini, eh ya sudah kita akan punya ininya ya. eh, Hostnya ini ya yang kita pakai, kita bisa copy langsung di sini, portnya gitu ya, usernya, ini passwordnya. Kalau mau lihat passwordnya bisa ditekan ini ya. Kemudian eh, ya ini yang kita pakai tadi ya 4 ini ya, sama database di sini. Database kita bisa klik. Nah, ini ada beberapa database yang saya bikin ya. Ada Dewa Cells, Dewa Cells tuh kampus gitu ya. Kita klik aja database di sini. Nama database. Nah, tapi kita nggak bisa ngelihat secara langsung isi database tadi. Kita butuh apa tuh namanya tadi ya, klien untuk bisa mengakses database ini. Gitu. Nah, kita akan masuk di SQL tadi ya, bisa bisa di search tadi ya di sini ya, ya di SQL ya. Jadi download aja, bisa diinstal atau bisa pakai yang versi portable. Hmm, sebentar, loading. Ya. Jadi tadi idenya adalah kita membuat skema database ini tadi ya, skema database ini tadi di ini tadi ya, di di komputer lokal kita dulu ya, kemudian dari komputer kita nanti diekspor gitu ya, jadi file.sql nanti diimport di internetnya gitu ya, di yang tadi ya, di event tadi ya. Cuman kayaknya biar nggak terlalu lama, eh
apa namanya, kita nggak perlu buat di lokal dulu ya. Saya kira mungkin kalau teman-teman sudah pernah pakai bikin database di lokal kan mudah ya, tinggal di export aja ya. Jadi ada fitur export database, ya udah nanti akan jadi .sql gitu ya. Isinya apa? Isinya itu macam-macam ya. Isinya mulai create tabel gitu ya. If not access, create database ini gitu ya. Create tabelnya, kemudian insert insert datanya gitu ya. Jadi akan seperti ini gitu ya. Saya coba buka sebentar. Hmm, udah nggak ya? Oke, sepertinya belum ada ya di diambil SQL. Oke, oke, sepertinya saya belum menyediakan gitu ya. Jadi poinnya adalah teman-teman bisa ekspor tadi menjadi .sql gitu ya. Kemudian import aja gitu ya menggunakan Heidi SQL. Nah, kita coba dulu ya Heidi SQL tadi gimana di. Nah, oke, ini tampilannya tadi ya. Ini tampilannya ya. Jadi ini tampilannya kalau dibuka tadi nanti akan seperti ini ya. Jadi teman-teman bikin aja new eh, sini tekan new, nanti new akan muncul nama di sini ya. Unnamed gitu ya, unnamed gitu ya. Masukkan kita mau apa database-nya, MariaDB atau MySQL gitu ya, Postgre dan sebagainya, banyak SQLite dan sebagainya. Kemudian ya kita pilih yang paling atas tadi ya. Kemudian hostnya ini bukan 127.001 ya, ini lokal host ya. Kita masukkan ke yang database yang tadi gitu ya, host yang tadi gitu ya. Kemudian masukkan usernya, masukkan passwordnya, masukkan portnya, masukkan databasenya, open kayak gitu. Nah ini yang tadi, yang milik saya tadi. Jadi ini adalah hostnya tadi, yang di event cloud tadi itu. Kemudian ini usernya tadi kalau masih ingat. Ini passwordnya, ini portnya. Ya, kita bisa tulis databasenya juga boleh. Kalau enggak juga enggak ada masalah gitu ya. Ya kita open dulu ya. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Ya, kita akan keluar seperti ini. Ya, jadi ini oke, ini adalah database-nya gitu ya. Ini adalah halaman untuk melakukan query. Nah, kita tadi di apa itu namanya? Di PPT tadi kan sudah ada itu DDL dan DML-nya ya. Saya copy saja biar cepat. eh ini ya. Kita akan membuat database namanya, saya copy dulu. Nah, ini kiri kanan paste ini aja ya. Jadi create database DB Campus. Ya, ini belum ada ya DB Campus ya. Create database Campus. Kemudian use campus, use DB Campus. Ya ini use DB Campus. Create tabel mahasiswa, create tabel mata kuliah, create tabel perkuliahan ya. DDL-nya ini DML-nya ya. Oke. Sudah ini aja sih. Kita jalankan aja ya. Jadi ini ceritanya teman-teman bisa ekspor tadi ya dari database lokal, ekspor di .sql. Teman-teman bisa klik kanan ini ya, nanti load SQL file ini ya. Load SQL file. Nanti kita akan load file ini, isi dari file SQL tadi akan masuk ke dalam sini. Ya, kemudian kita jalankan aja seperti ini di run. Jadi akan ini ya menjalankan. Nah, di sini seharusnya sudah akan muncul namanya DB Campus ya. Kita bisa refresh klik kanan, refresh. Nah, ini sudah ada ini. DB Campus. Kalau kita klik di bawah sini, nanti akan muncul mahasiswa. Kalau kita double klik mahasiswanya, dia akan menampilkan eh di sini ya, di sini dia tabel mahasiswanya tadi ini. Nah, ini database ini itu bukan di lokal saya ya, tapi di internet tadi ya, di internet tadi itu ya. Apa tuh namanya? Di apa? Di event tadi ya. Jadi ini datanya sebenarnya sudah masuk ya
Kenapa? Karena kita tadi ngaksesnya pakai hostnya ini tadi. Ya, ini adalah alamat di internet. Nah, saat kita mau ngakses database ini ya, hanya keperluan untuk melakukan operasi-operasi database bisa 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 langsung. Atau misal mau bikin dashboard yang terhubung melalui internet gitu ya, kita bisa langsung pakai aja gitu ya. Hostnya, tabelnya, hostnya apa, usernya dan sebagainya tadi ya. Nanti kita akan saya siapkan video lain gitu ya. Jadi bagaimana aplikasi yang lain bisa mengakses database ini. Ya, tentu melalui internet. Nah, oke, kita sudah punya data mahasiswa, mata kuliah dan sebagainya. Kita coba melakukan query ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya coba, misalnya ini select gitu ya, bintang from mahasiswa ya. Kita run aja dulu. Oke, dia akan jalankan ini data mahasiswa. Ya. Kalau mahasiswanya saya ganti mata kuliah. Ya. Kan ada dua mata kuliah, matematika dasar, matematika SKS, dan fisika dasar. Kemudian kalau from perkuliahan, nah, dia akan menampilkan ID mahasiswa, ID mata kuliah nilainya. Nah, kita nggak tahu nih ID mahasiswa satu itu siapa, mata kuliah satu siapa, nilai 90 ya, karena kan ya relational database kan ya. Jadi yang dibaca adalah ininya kan ya, ID-nya kan ya. Nah, kita bisa join gitu ya, bisa join. Misal kalau kita ingin mau join semuanya, ya, kita join semuanya seperti ini. Jadi select mahasiswa, joinkan dengan perkuliahan ya. Karena di tabel mahasiswa dengan tabel perkuliahan itu bisa dihubungkan dengan ID mahasiswa ya. On mahasiswa.id mahasiswa sama dengan perkuliahan.id mahasiswa. Ini kita sudah pernah belajar juga tentang join, join juga dengan mata kuliah. Kalau dijalankan, dia akan menampilkan semuanya ya, misalnya di satu dan seterusnya gitu ya. Tapi dia akan menampilkan berdasarkan perkuliahan tadi gitu ya, perkuliahan tadi. Jadi kita bisa lihat nih, misal mahasiswa satu ya, ini satu siapa ini? Kalau kita geser ke kanan, ya satu itu Jondo gitu ya. Kemudian mata kuliah satu itu apa tadi? Matematika dasar gitu ya. Ya, mahasiswa satu juga yang di sini dia ngambil mata kuliah dua adalah fisika dasar. Jadi yang nilainya adalah 60 ini 90 ya. Kalau kita ingin mencari rata-rata dari mahasiswa berdasarkan alamatnya, kita bisa join, yang di-join adalah perkuliahan dan mahasiswa saja. Seperti ini ya. Jadi ya ini sudah pernah kita pelajarin, jadi nggak akan terlalu kita bahas detail. Pokoknya kita melakukan query-query gitu ya. Insert pun bisa kita lakukan insert di sini ya. Insert mahasiswa seperti pada umumnya ya. Tapi yang berbeda adalah database-nya ini berada di internet gitu ya. Nah, kita bisa akses menggunakan klien untuk ini tadi ya, beberapa jenis klien ya, di SQL dan sebagainya tadi ya. Kalau PHP MyAdmin saya nggak tahu ya bisa atau enggak ya. Setahu saya sih bisa, tapi kita harus merubah config-nya gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung kayak klik-klik gitu ya. MySQL Workbench ya mungkin pernah di awal belajar itu juga bisa ya. Bisa. Jadi banyak gitu ya yang bisa kita pakai. Ya, ini tadi ya, misal kita query berdasarkan alamat dan rata-rata. Oh, Bandung adalah sekian, Jakarta adalah sekian. Kalau kita ingin tahu berdasarkan jurusannya, nah, oke, kalau dijalankan seperti ini. Ya. Apa jurusan seperti ini gitu ya, juga rata-ratanya. Kalau misal kita ingin rata-rata mata kuliah di setiap prodi gitu ya, setiap jurusan, kita juga bisa jalankan seperti ini. Ini apa ya, kalau di data warehouse itu ya tadi melihat dari dimensi jurusan, melihat dari dimensi kayak gitu-gitu sih. Jadi measure-nya adalah nilai tadi gitu ya. Kita ingin tahu seberapa bagus sih rata-rata gitu ya. Ini misal di mata kuliah matematika itu, matematika dasar itu ada jurusan untuk jurusan informatika sekian gitu ya, bisnis sekian, informatika sekian gitu ya. Kalau di jurusan saja tadi itu kita coba ya, kita query yang ini jurusan saja ya. Yang kita bisa blok saja, kemudian kita bisa atau jalankan aja semuanya bisa. Dia akan menjadi dua tabel. Nah, eh, kalau per jurusan itu, oh kok seakan-akan kayak ini ya, maksudnya nilainya hampir mirip gitu ya. Tapi kalau kita bikin per jurusan tapi per mata kuliah, nanti akan bisa terlihat ya bahwa sebenarnya untuk matematika dasar yang paling bagus adalah informatika gitu ya. Jadi kalau yang ini tadi
kita hanya berdasarkan jurusan saja. Jadi apa ya, kayak drill down roll up gitu ya kalau di operasi-operasi data warehouse. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut selanjutnya bagaimana ini dipakai untuk aplikasi lain untuk bisa mengakses database ini. Ya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.